ngelihatnya dari film ya. Kalau aku kan ngelihatnya tadi balik lagi, aku ngelihatnya dari kacamata penonton, kacamatanya sebagai perempuan. Dapat premiernya kita langsung sama Pak Anggi Umbara dan Kak Fajar Umbara itu secara langsung. Gimana melihat filmnya dengan kejadian yang real Oke. Kalau aku sih ngelihatnya gini, film Vina itu kan film horor pertama yang aku lihat, kisah nyata yang si korban itu ngerasukin sahabatnya. Itu yang film horor yang gak dibuat-buat pastinya ya. Nah, itu yang membuat ketertarikan aku di mata penonton, di mata aku sebagai penonton dan wanita gitu ya. Aku sangat mensupport sekali dengan adanya cerita Vina ini tadi. Kenapa? Selama ini kan sudah banyak banget kisah nyata yang emang dialami sehari-hari kita sebagai komunitas tuh, banyak banget korban pemerkosaan, benar ya? Nah, otomatis dengan adanya korban pemerkosaan itu kan orang susah untuk blow up. Salah satunya mungkin malu dengan nama baik, ya. Nah, terus kedua juga mungkin karena salah satu si korban itu tidak berani mengungkapkan selain malu karena dia ada sesuatu apa ya, yang emang ancaman seperti itu ya. Nah, makanya kalau menurut aku Vina itu sangat-sangat luar biasa. Sebelum ada setelah penayangan itu udah blow up ya, dan katanya penjualan udah sampai 1,4 M, saya sih ngelihat di situnya itu udah pasti luar biasa karena apa, udah kebaca gitu. Di film Vina ini membuat kita sebagai kaum wanita ya, salah satunya dengan Allah itu maha baik ya. Selama ini kita orang awam, orang kecil yang korban pemerkosaan kan nggak berani mengungkapkan. Jadi dengan adanya film Vina itu minimal membuat perempuan yang merasa korban di pemerkosaan pastinya di negara kita ini yang hukumnya katanya negara kita adalah negara hukum, mungkin ini salah satu membuat kita ngebantu sebagai kaum wanita gitu loh. Oke. Kak Karen sudah melihat kenyataan yang begitu tragis ya. Ya, banget. Tapi kita geser dengan sekarang lagi beredar pada masyarakat dengan meninggalnya secara tidak wajar, yaitu dengan kematian yang olah TKP-nya dibilang kecelakaan, dan pada akhirnya terbongkar bahwa terungkap bahwa ini ada kematian dan kejahatan, dan ibunya pun menangis. Gimana melihatnya dengan sisi tragisnya meninggalnya Vina dalam tanda kutip diperkosa, dibunuh, disiksa. Oke. Lihatnya gimana dari sisi batin atau seorang wanita? Sungguh biadab sekali ya. Nggak 1-2 orang loh yang memperkosa, dan lebih dari 10 gitu loh. Udah diperkosa rame-rame, udah disiksa bareng-bareng, dipukulin sampai tuh sekujur tubuhnya hancur lebur gitu ya. Allah tuh maha baik. Makanya dengan adanya kejadian itu, balik lagi kita selaku orang tua gitu ya, meminimalis lah yang namanya pergaulan anak kita tuh harus dipantau gitu loh. Kalau emang geng motor itu kalau memang geng motor itu membahayakan banyak orang, kenapa kita tidak meminimalis pergaulan anak-anak kita gitu loh? Karena dengan ada geng motor mungkin ngerasa kuat kali ya, ngerasa hebat, makanya semena-mena dengan tindakan yang dia lakukan. Salah satu contohnya film di Vina ini yang benar-benar cerita kisah nyata gitu loh. Ya biadab sekali kalau kata saya. Sekarang kan lagi dikerjanya soal pelaku, dan tadi juga belum dipastikan kalau tertangkap lagi DPO yang lagi dicari. Ya. Melihat dengan posisi pelaku dengan kondisi itu gimana melihat? Negara kita negara hukum. Ayolah, yuk Indonesia. Salah satunya yang ngebantu cerita di film, mengungkap berita sebenarnya itu, salah satu di film itu, netizen kan juga nggak bodoh ya. Netizen sekarang tuh pinter-pinter loh. Jadi sesuatu yang menurut dia sedikit menyimpang gitu, ya netizen itu nggak bodoh gitu. Jadi ayolah, negara kita negara hukum. Kenapa gitu loh harus ditutupin sesuatu yang udah jelas-jelas itu salah gitu loh. Terus nanti kalau emang ditutupin, gimana nanti generasi kita berikutnya? Mau seperti ini selanjutnya? Apa mau ada korban pemerkosaan lagi gitu loh?
Gue sebagai perempuan gila loh, biadab sekali loh. Yuk semuanya menonton saya di sini, mungkin orang-orang yang di sana nggak kaum perempuan doang kok, yang laki juga mungkin kesel kali ya. Ayolah gitu, nggak usah ngelihat apa di belakangnya si pelaku ini, mau bapaknya A B C D. Negara kita negara hukum, mau keluarga kita atau yang bibit-bibit kita tuh diperkosa orang juga. Ayolah gitu, negara hukum itu, negara kita negara hukum tuh kita benahin dari mulai hukumnya dulu, biar masyarakatnya juga bisa kita benahi gitu loh. Kalau hukumnya nggak benar, gimana masyarakat bisa benar nggak gitu loh. Artinya di negara kita ini privilege itu masih berlaku ya Kak, sehingga juga pelaku yang membunuh Vina ini yang katanya anak dari negara itu masih aman aja sampai sekarang. Nah, ini aku merinding. Aku menangis di sini. Terus di situ aku menangis, netes air mata di saat film. Negara kita katanya negara hukum, tapi hukum yang seperti apa? Hukum yang punya jabatan gitu. Hukum yang orang-orang kita nggak punya finansial yang baik, pendidikan yang baik, terus kita mau jadi apa masyarakat Indonesia ini? Negara kita mau jadi apa gitu loh. Kan ini sudah ada pertukaran presiden nih, ya kan? Jadi yuklah gitu. Dengan adanya kita pemilihan presiden baru, berarti kita, negara kita itu harus dibentuk dengan hukum yang baru, dengan sesuatu ya kasihan ya masyarakat yang finansialnya kecil, yang tidak punya pendidikan. Kita nggak ada yang tahu loh, mereka yang kecil itu nanti bisa jadi orang loh, nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kalau kita nggak benahi dulu hukumnya, gimana mau dibenahi masyarakatnya gitu loh. Cara membenahi DBO masih berkeliaran dari sisi hukum yang pantas apa sih dari pelaku masih berkeliaran. Kalau pelaku yang di sana masih berkeliaran ya, saya yakin mungkin hukum di negara dia tidak bisa jalankan, tapi hukum yang namanya udah kuasanya Allah. Kalau nggak karena kuasanya Allah, nggak mungkin Vina itu bisa masuk kerasukan sama sahabatnya itu. Jadi ayolah kita itu berbuat baiklah di mana aja, kapan dan sama siapa aja. Walaupun kadang tempat kita salah, tapi belum tentu tuh orang salah gitu loh. Nah jadi kalau nggak karena kuasa Allah, nggak mungkin Vina itu bisa ngerasukin sahabatnya, terus sampai di videoin terus bilang, ada yang tahu nggak kondisi kita yang bisa terjadi seperti itu di luar nalar kita loh. Nah makanya untungnya kepada Pak Anggi Umbara dan keluarga Umbara Brother tuh, I like it banget deh, I love you so much dengan adanya film ini. Kalian itu sangat ngebantu kita sebagai kaum perempuan pastinya, dan kaum laki-laki juga tahu, pasti saya ngerasain itu. Kalian pasti tidak akan terima dengan perlakuan perempuan yang diperkosa segitu banyaknya gitu loh. Kalau ngomong soal sahabat, sosok Linda ini sebenarnya harus juga ngasih kayak diproses atau sebagai petunjuk agar para pelaku ini karena kan diduga si Linda ini juga ikut terlibat atau bisa dibilang sebagai saksi kunci juga. Aduh, gue merinding kalau udah ngomong Vina, nggak tahu ya, merinding banget gue. Masalah Linda, itulah ya arti seorang individu yang mempunyai pribadi yang baik. Mungkin Allah menunjukkan melalui Linda tadi dengan korban si Vina tadi. Kalau mereka tidak ada hubungan baik batin yang kuat antara Linda dan Vina, mungkin kita nggak akan tahu lagi cerita yang gimana sebenarnya. Tapi kan kita menceritakan cerita yang udah di depan mata tentang Vina yang udah benar-benar kisah nyata gitu ya. Kalau menurut aku Linda itu dia juga nggak nyangka kali ya dia tuh bisa kemasukan. Tapi lihat nggak perannya itu, dia ngerasa bersalah di sini. Kenapa gue nggak nganterin si Vina? Kenapa? Itu kan berarti Linda itu merasa bersalah dalam arti karena sayang dia terhadap Vina tadi. Nah makanya kata aku, kalau untuk ukuran si Linda mah itu lebih ke kunci yang sangat kuat. Kalau nggak karena Linda mungkin nggak akan terkuak kemana-mana gitu loh. Tapi dengan statement Linda itu saat ini juga Linda lagi disorot sebagai pro kontra, nggak bisa dibilang juga dia ikut melakukan juga. Oh, kalau untuk kisah sebenarnya mungkin pihak keluarga dan Linda sendiri yang tahu ya. Tapi kan kita ngelihatnya dari film ya. Kalau aku kan ngelihatnya tadi balik lagi, aku ngelihatnya dari kacamata penonton, kacamatanya sebagai perempuan. Kalau masalah pro dan kontra terus pembahasannya, oh mungkin Linda juga terlibat seperti itu. Halo, yuk kita jadi manusia itu individu pinter lah, open mind gitu loh. Kalau nggak karena Linda mungkin nggak akan kebuka
nggak akan terungkap yang namanya pemerkosaan itu, benar nggak? Nah, jadi kalau kerasukan itu ya itu emang kuasanya Allah. Vina masuk ke Linda gitu loh. Kalau emang kata Allah, ya udah lu tetap mati, lu tetap di dalam sana, lu nggak perlu lagi masuk ke Linda, kan nggak bisa, ya kan? Nah, jadi ya itu tadi, itu semua karena kuasa Allah. Jadi jangan nyepelein sesuatu namanya kejahatan deh. Mungkin lu akan aman nih buat pelaku nih, aman di luar sana karena lu nggak dihukum di negara kita ya. Tapi lu nggak akan aman, ya namanya kuasa Allah itu nggak akan aman. Gue yakin hidup lu menderita selama ini, gue yakin gitu. Oke, maka ini kuasa Allah. Tapi dari yang kita lihat ini ada cinta segitiga. Lihatnya gimana dengan yang terjadi cinta segitiga yang antara si Vina pelaku sama perempuan yang dipacarin. Kalau masalah cinta segitiga udah emang kehidupan sehari-hari kali. Si A jadi suka sama B, B jadi A, itu buat satu biasa aja, nothing lah ya, not reason lah. Dan emang kita namanya sayang A jadi bisa jadi sayang B, B ternyata sayang sama A nggak sayang kita, biasa. Yang perlu kita berantas itu adalah negara kita adalah negara hukum. Yulah, jangan lagi membodohi masyarakat. Yulah, mau negara kita benar, mau negara kita tuh negara hukum yang hebat, ya kalau hukumnya aja nggak benar, gimana masyarakatnya menjadi orang hebat dan jadi orang benar gitu loh. Itu aja sih pesan saya sebagai seorang penonton di sini. Saya juga seorang pemain film juga di sini. Luar biasa banget itu filmnya. Ya. Apa sih maksudnya negara hukum? Biar jelas ya. Negara hukum. Apa karena 8 tahun baru buka itu? Kakak kayaknya membahas apa negara hukum dengan 8 tahun baru terbuka. Nah, makanya pertanyaan kamu dan pertanyaan saya adalah pertanyaan yang sama, dan pertanyaan masyarakat luas tuh pastinya. Negara hukum kita, negara hukum seperti apa? Kalau nggak karena terkuak berita ini mungkin nggak akan up beritanya gitu kan. Berarti kan kita bisa lihat sendiri Vina itu ketutup rapat kisahnya. Karena apa? Karena finansialnya itu dia sangat minim, karena dia itu bukan siapa-siapa. Terus kalau pertanyaan semua yang ada di sini, negara hukum seperti apa sih kita? Negara hukum itu negara lah gua aja masyarakat sebagai penonton aja, negara hukum apa ini gitu loh. Ya sama pertanyaannya. Jadi kasih jawaban ke kita semua. Negara hukum itu sebenarnya negara hukum apa? Apakah negara hukum yang punya jabatan? Terus kita yang nggak punya finansial, nggak punya pendidikan, kita nggak punya hukum gitu. Jadi negara hukum itu seperti apa? Itu pertanyaan saya yang sama. Mungkin masyarakat lain-lain juga pertanyaan yang sama. Nah, tapi kan DPO-DPO yang masih berkeliaran itu sudah dibantu masyarakat dengan dilihatkan fotonya dan inisialnya itu kan. Itu kira-kira bisa membantu juga masih pihak institusi negara untuk menangkap pelaku-pelaku yang berkeliaran. Nah, luar biasa ya. Makanya tadi masyarakat itu, netizen itu sebenarnya sekarang itu udah nggak bodoh. Semua itu kita udah ada yang namanya IG, yang namanya semua sosmed itu ya. Kita nggak bodoh kali. Orang kita di sekolah, orang tua kita untuk bisa berpikir secara rasional, berpikir secara realita. Orang-orang yang punya title dengan jabatan hukum, dia di bapaknya si pelaku tadi, netizen loh yang mengungkapkan ini loh. Terus mau sampai kapan gitu loh. Oke, lu aman di sana karena lu nyembunyiin anak gitu ya yang bersalah gitu ya. Tapi ingat, netizen itu nggak akan tinggal diam, akan terus mencari dengan membantu Vina yang di sana gitu loh. Cukup korban kita tuh adalah Vina yang memang Allah udah tunjukin ini loh kisah Vina yang sebenarnya, yang sebelumnya itu semua pernah terjadi di lingkungan kita. Permuasaan itu udah lama terjadi. Mungkin dengan adanya berita Vina ini mungkin akan membantu kita sebagai kaum perempuan gitu loh. Kalau kita kan artinya ini awalnya dari bullying ya. Iya. Maksudnya kan satu antara lain dari kita yang dari sekolah dari sikap kita dari bullying itu dari. Oke. Bullying itu udah dari dulu kali ya. Yang cantik gengnya cantik, yang pinter gengnya pinter, yang susah gengnya susah. Jadi itu bullying itu udah dari dulu ya. Nah, balik lagi, kita sekarang kan udah pinter nih, handphone aja udah touchscreen, ya kan? Semua sosmed sudah ada. Terus untungnya kamu bullying orang apa? Hari ini kamu bullying nih anak-anak yang di bawah kelas kamu, misalnya anak SMA nih. Terus belum tentu anak yang kamu bullying itu nggak jadi orang. Kamu yang bisa jadi nggak jadi orang gitu loh. Jadi apa sih untungnya bullying itu buat kamu semuanya nih, anak didik kita yang masih sekolah atau masih kuliah gitu ya. Udahlah,
nggak ada untungnya juga untuk bullying. Terus nggak ada untungnya untuk jadi orang yang sok jago tuh nggak ada untungnya gitu loh. Tahu juga kan belum tentu nanti masa depan kamu baik di dia yang kamu bullying itu jadi masa depan yang punya masa depan yang belum tentu gitu loh. Jadi 1 jam ke depannya kita nggak tahu loh kondisi kita seperti apa. 1 jam ke depan kita nggak tahu loh masa depan kita kayak apa. Jadi penting nggak lu bullying orang? Untungnya apa gitu loh. Udahlah, toh kita dapat sosmed begitu ya, handphone touchscreen segala macam udah pinter ya zaman sekarang ya, ayolah jadi anak yang pinter gitu loh. Jadi aja berlomba-lomba untuk mencari masa depan yang sukses itu lebih berkualitas. Oke, terakhir pesan Bapak untuk penegak hukum sebagai masyarakat harus gimana dengan DPO dengan kasus Buat penegak hukum sebelumnya saya terima kasih banyak, mungkin dengan saya ngomongin semuanya ada menyinggung perasaan yang ada di sana gitu ya, baik itu yang penegak hukum segala macam. Saya di sini berbicara sebagai mata penonton dan sebagai seorang wanita. Terima kasih sebelumnya sudah menangkapin beberapa pelaku gitu ya, dan saya yakin kok hukum kita itu adalah hukum yang adil. Negara kita itu negara hukum yang adil, negara hukum yang bijaksana. Jadi kalau memang pelaku itu belum tertangkap dengan katanya isi otaknya adalah dia, ayolah. Saya yakin polisi sekarang sangat-sangat pintar, sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat adil. Pasti akan ditelusurin dan pasti akan dilaksanakan. Yang namanya salah tetap salah ya. Semuanya harus dijalankan dengan sesuatu yang hukuman tadi gitu loh. hukum para pelaku maksimal atau gimana dari pandangan seorang masyarakat yang pantas didapat oleh pelaku? Kalau saya sih ya, apalagi ini masih DPO udah sekian tahun ya, saya mendingan hukuman mati. Karena apa? Kalau kita sembunyiin lagi, kita lindungin lagi, mau berapa banyak lagi korban gitu loh. Coba berpikir, seandainya itu terjadi sama anak kamu, istri kamu, cucu kamu, apa yang kamu rasain? Mungkin iya ya, yang si pelaku tadi bisa bebas gitu ya. Tapi kan nanti bibit-bibitnya itu kan semua kan akan berlanjut. Bisa jadi nanti dia dapat pengalaman lebih parah lagi gitu loh, lebih gila lagi, kita kan ada yang tahu. Ayolah, buat para pak polisi semuanya terima kasih udah menangkap semua pelaku walaupun belum keseluruhan ya. Saya yakin kalian adalah orang bijak, kalian adalah orang-orang yang adil. Yang namanya salah tetap harus dijalankan dan tetap harus berlaku.